Shalom, selamat bertemu kembali kedua calon mempelai dan hamba Tuhan yang melayani. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mulai sesi konseling pranikah hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kami, dan terutama kedua calon mempelai akan mempersiapkan diri untuk memasuki mahligai pernikahan mereka. Hari ini kami akan melanjutkan pembicaraan tentang sesi dari modul 2, yaitu pilar-pilar pernikahan yang kuat, pernikahan Kristen. Kami berdoa biar pembicaraan ini sepenuhnya Tuhan sendiri ambil alih, sehingga sungguh-sungguh menolong kedua calon mempelai mempersiapkan pernikahan yang kokoh, kuat, dan Tuhan terlibat di dalam pernikahan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Gembala yang terkasih, dan juga Bapak Ibu konselor pranikah, dan juga kedua calon mempelai yang akan menikah. Ya, kita akan memulai sesi hari ini masih dalam modul 2, yaitu tentang pondasi pernikahan Kristen. Ya. Nah, hari ini dari pondasi ini kita akan bahas dari sisi membangun relasi pernikahan yang kokoh. Bagaimana relasi itu dibangun, ya. Nah, setiap pasangan pernikah itu tidak bisa mengharapkan berpikir bahwa otomatis relasi itu akan terbangun karena sudah menikah. Ya, tidak seperti itu. Pernikahan itu harus dibangun, relasi dalam pernikahan itu harus dibangun dengan usaha, dengan upaya yang serius, supaya pernikahan itu betul-betul terjadi titik temu yang kuat, ya, relasinya yang kuat. Oke, sebelumnya kita akan mulai dengan sedikit diskusi. Bapak Ibu kedua calon mempelai boleh diskusi dulu, ya, menemukan jawaban untuk 3 pertanyaan ini. Yang pertama, kita akan diskusi apakah usia pernikahan berpengaruh terhadap kekuatan relasi, kekuatan hubungan suami dan istri. Ya, apakah usia pernikahan berpengaruh? Yang pertama, ya. Yang kedua, apakah semakin lama menikah maka pernikahan otomatis semakin kuat? Nah, apakah semakin lama menikah maka pernikahan itu otomatis makin lama makin kuat? Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, apakah yang diperlukan agar relasi suami istri dalam pernikahan menjadi semakin kuat? Apa yang diperlukan agar relasi suami istri dalam pernikahan menjadi semakin kuat? Oke, kita diskusi dulu hari ini. Ya, puji Tuhan. Gimana diskusinya? Seru? Ya. Ya, paling tidak dari diskusi ini kita mulai bisa berpikir bahwa rupanya usia pernikahan itu sebenarnya ada pengaruh, tapi sebenarnya itu pengaruhnya tidak terlalu kuat. Pengaruhnya yang semakin paling kuat adalah bagaimana kita membangun relasi itu, kan? Nah, kalau kita membangun relasi itu dengan cara yang benar, maka pernikahan itu akan kuat. Nah, kita akan bahas hal ini dengan lebih mendetail, ya. Nah, tujuannya dari pembahasan membangun relasi pernikahan yang kokoh ini adalah memberikan pengertian kepada kedua calon mempelai, pasangan suami istri, untuk membangun relasi dalam pernikahan mereka berdasarkan 4 elemen yang memperkuat relasi dalam pernikahan. Yang pertama, dalam firman Tuhan Kejadian 1 ayat 26-27, katakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah itu Tritunggal. Ya, dari kisah itu Allah itu Tritunggal, meskipun dalam 3 pribadi yang berbeda. Namun dalam kesatuannya itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya, Allah Tritunggal itu dalam kesatuannya menciptakan satu sosok manusia menurut gambarnya. Ya. Nah, kesatuan dan keunikan itu menunjukkan aspek relasi dari 3 pribadi tersebut. Ya. Ada unsur kesatuan dan keunikan itu menunjukkan aspek relasi dari 3 pribadi tersebut. Nah, relasi yang demikian itu merupakan dasar yang baik sekali, dasar yang sangat bagus untuk memahami relasi dan hubungan dalam pernikahan.
Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah contoh tentang relasi. Di dalam pernikahan, pria dan wanita menikah itu untuk menjadi satu. Ya, jadi mereka menikah bukan lagi dua, tapi mereka satu, kan firman Tuhan katakan. Namun demikian mereka tetap merupakan pribadi yang berbeda. Ingat ya, tetap yang satu laki, tetap yang satu perempuan. Tidak jadi abu-abu, kan? Ya, tetap masing-masing. Lalu tetap masing-masing mempertahankan kekhasannya masing-masing, ciri khas masing-masing pribadi. Itu tetap dipertahankan, ya. Karena setiap keunikan itu punya kekuatan, gitu. Nah, relasi yang dinamis. Relasi atau hubungan dalam pernikahan adalah jenis hubungan yang paling intim di antara jenis hubungan antar manusia yang lain. Ya, kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini. Yang kedua, setiap pasangan suami istri perlu menyadari bahwa relasi di dalam pernikahan adalah dinamis dan dapat bertumbuh menjadi semakin buruk. Ya, ingat ya, setiap pasangan suami istri perlu sadar serius dengan sungguh-sungguh bahwa relasi dalam pernikahan itu adalah relasi yang dinamis. Ya, bisa berubah-ubah, bisa bertumbuh semakin baik, stagnan, atau semakin buruk. Nah, perhatikan nih. Baik suami dan istri harus terus membangun relasi tersebut menjadi semakin kuat dan menjadi semakin bermakna. Nah, dari poin ini, relasi pernikahan itu, karena dari relasi pernikahan itu dinamis, kita akan diskusi sejenak. Ya, silakan kedua calon mempelai diskusikan. Ya, akan diskusikan tentang hal ini. Tuliskan perbedaan apa yang kontras antara Anda dan pasangan Anda. Ya, apa perbedaan yang paling mencolok? Gitu. Ya. Terus yang kedua, misalnya perbedaan temperamen, misalnya perbedaan temperamen, perbedaan hobi, perbedaan kebiasaan. Satu suka makanan panas, yang satu tidak suka, yang satu sukanya dingin. Ya, satu hobinya jalan-jalan, yang satu hobinya menyendiri di rumah. Nah, ini perlu dibahas. Nah, ayo diskusi ya, dan temukan itu sama-sama. Gak apa-apa. Perbedaan itu bukan kelemahan, perbedaan itu kekuatan. Oke, silakan diskusi. Bagaimana diskusinya? Seru ya? Nah, semakin tahu itu semakin baik. Supaya kita semakin bisa mempersiapkan diri jadi pasangan terbaik untuk pasangan kita, menjadi pribadi yang terbaik untuk pasangan kita. Ya, bukan dengan mengetahui perbedaan itu kita jadikan itu jadi masalah. Tidak. Justru semakin tahu perbedaannya, semakin tahu bagaimana saling melengkapi, bagaimana bisa mengerti caranya saling menolong, saling memaksimalkan potensi satu dengan yang lainnya. Ya, karena semuanya kita itu unik. Diciptakan Tuhan unik dan punya kelebihan kekurangan, itu tujuan itu saling memaksimalkan potensi untuk tujuan dan rencana Tuhan lewat pernikahan. Oke, kita akan bahas paling tidak ada 4 tahap dalam relasi yang untuk membangun relasi yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di gambar itu. Ya, covenant. Gambar itu seperti sirkulasi itu. Ya, covenant itu di sini dipakai istilah untuk mencintai dan dicintai. Ya. Dalam Kejadian 6 ayat 18 di sini dikatakan, ya, kita perikuti penjelasannya. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Jadi Tuhan membuat perjanjian dengan manusia, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ya. Tuhan, ya. Lalu ayat berikutnya, Kejadian 9 ayat 9 sampai 10. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Ya, berkali-kali Tuhan mengatakan tentang covenant, bahwa Tuhan mengadakan perjanjian. Ya, perjanjian. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan berdasarkan perjanjian. Tuhan berjanji, ya, Tuhan akan menggenapi apa yang menjadi bagiannya, tapi ada juga menjadi bagian kita. Ya, ada ikatan perjanjian.
Oke, untuk menjelaskan lebih detail hal ini dalam hubungan covenant dengan pernikahan, kita akan melihat dalam covenant itu paling tidak ada beberapa hal yang kita bisa temukan. Yang pertama, dalam covenant itu menunjukkan bahwa relasi dalam pernikahan itu sangat unik dan merupakan hubungan covenant yang sangat dalam antara suami dan istri, di mana hubungan suami istri itu seperti sebagai komitmen tanpa syarat. Nah, ingat ya, Tuhan itu Tuhan yang berjanji mengasihi, melindungi, memberkati kita dengan segala keadaan kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma bahwa Tuhan menikmati bagi saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan tidak tunggu manusia itu sempurna dulu, baik dulu, mau beribadah kepada Tuhan dulu bahwa Tuhan mengasihi dan mau mati bagi mereka. Tidak. Firman Tuhan berkata bahkan selama kita masih berdosa, Tuhan mau mati. Tuhan ambil keputusan itu. Karena Dia mengasihi kita, Dia menerima kita tanpa syarat. Nah, demikian juga dalam hubungan dalam pernikahan itu adalah hubungan covenant. Ikatan perjanjian yang kita bangun bahwa karena saya menikah dengan dia, saya siap untuk menerima pasanganku apa adanya. Saya siap menerima kelebihannya. Saya siap menerima kekurangannya. Saya siap menerima hal yang menyenangkan. Saya siap menerima hal yang menjengkelkan. Saya siap menerima perbedaan. Saya siap menerima pendapatnya tidak sama dengan pendapat saya. Siap. Itulah pernikahan. Kalau kita berbeda pendapat, yuk kita duduk sama-sama diskusi. Supaya biar perbedaan itu tidak menjadi masalah, tapi perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan. Ya, kekayaan di mana kita saling memperlengkapi, bukan saling menjatuhkan atau menyalahkan. Ya. Itu, relasi dalam pernikahan adalah hubungan covenant, komitmen tanpa syarat. Yang kedua, covenant itu ketika suami istri memahami bahwa pernikahan adalah sebuah covenant, dipahami, maka akan ada rasa aman, percaya dari suami atau istri kepada pasangannya masing-masing yang menjadi dasar sehingga semakin meningkatkan relasi dalam pernikahan itu. Ya, karena ada covenant, mengerti bahwa kami ikatan kita adalah ikatan perjanjian, penerimaan tanpa syarat, maka kita sebagai pasangan juga mengerti bagaimana Tuhan terima kita, kita juga akan belajar menerima pasangan kita. Sehingga karena kita sudah saling mengetahui bahwa kita menghidupi covenant itu sama-sama, pasangan kita merasa aman, merasa nyaman. Ya, tidak khawatir, tidak takut apapun sama kita. Kenapa? Kita sama-sama komitmen menghidupi ini. Tidak takut kalau dia, ya biasanya pasangan waktu awal menikah itu, biasanya bodinya itu, kalau wanita bodinya gitar. Gitu, ya. Kalau pria itu biasanya perutnya itu masih rata. Tapi begitu kalau sudah mulai berusia 40 ke atas, sudah punya anak, wanita biasanya mulai bodinya sudah tidak body gitar lagi, mulai gitar bass betot, ya, mulai gendut gitu. Yang laki-laki mulai perutnya nampak, mulai gendut, mulai melar juga. Ya. Tetapi karena mengerti bahwa hubungan kita adalah hubungan covenant, segala kekurangan pun kita terima. Karena apa? Tuhan juga menerima kita apa adanya, kita juga menerima pasangan kita apa adanya. Amin. Ya. Oke, itu salah satu contoh aja. Banyak contoh lain ya. Silakan Bapak Ibu diskusikan nanti. Ya, perbedaan-perbedaan yang ada tadi kita sudah diskusi bersama tentang perbedaan kan. Nah, perbedaan itu yuk saling terima. Ya. Oke. Covenant dalam pernikahan memiliki dua aspek. Perhatikan ini. Pertama, aspek vertikal. Ya, aspek ke atas, yaitu kepada Tuhan. Amsal 2 ayat 17 berkata, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Ya, aspek dalam pernikahan itu tidak boleh sampai kita melupakan perjanjian kita dengan Tuhan. Selama kita menjaga hubungan perjanjian kita dengan Tuhan, itu akan menolong kita bisa menjaga hubungan perjanjian kita dengan sesama, terutama dengan pasangan kita, suami dan istri. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau melihat nanti suamimu sudah mulai malas-malas berdoa, ajak dia berdoa. Berinisiatiflah, ya. Karena dia butuh Tuhan, pasangan kita butuh Tuhan. Karena kalau pasangan kita hubungannya dengan Tuhan bagus, mereka menghidupi nilai-nilai covenant mereka dengan Tuhan, kita juga sebagai pasangan akan merasa aman. Pasangan kita juga akan menghidupi covenant dengan kita sebagai pasangan, ya.
Jadi dorong supaya pasangan kita tetap memiliki, yang kita bahas yang lalu, intim secara rohani. Pastikan pasanganmu juga tetap intim dengan Tuhan. Aspek horizontal, aspek vertikal ya. Nah yang kedua, covenant itu memiliki juga aspek horizontal kepada pasangan kita. Malaikat 2 ayat 14 berkata begini, dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya, Tuhan berurusan dengan hubungan kita dengan pasangan kita juga. Ya. Tuhan tegur kalau kita tidak setia. Tuhan tidak suka ketidaksetiaan, karena Tuhan sendiri adalah pribadi yang setia. Oleh sebab itu, karena kita memiliki perjanjian dengan Tuhan, Tuhan setia sama kita, kita juga memiliki perjanjian dengan pasangan kita. Kita juga setia dengan pasangan. Amin. Setia dengan pasangan. Ya. Oke. Perhatikan ini, marriage atau pernikahan adalah covenant, bukan kontrak. Beda ya. Kalau kontrak itu apa ya? Kalau kontrak itu kan, kalau di dalam kontrak itu ada bagian yang harus dipenuhi. Kalau kontrak itu tidak terpenuhi, yang satu bisa membatalkan kontrak ataupun bisa tidak menyetujui misalnya gitu, atau tidak mengasihi misalnya seperti itu. Nah, dalam pernikahan itu bukan hubungan kontrak, ya, tapi hubungan dalam pernikahan itu adalah hubungan covenant, menerima tanpa syarat. Walaupun pasanganku tidak melakukan bagiannya dengan baik, saya tetap akan melakukan bagianku dengan baik. Walaupun pasanganku gagal mengasihi saya tetap akan mengasihi dia. Karena begitu caranya Tuhan membangun covenant dengan kita kan. Walaupun kita gagal mengasihi Tuhan, gagal taat kepada Tuhan, Tuhan toh tidak berubah setia. Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah covenant. Tuhan berpegang pada perjanjian. Kita juga dengan pasangan seperti itu. Amin. Kalau kita mengasihi pasangan kita, dampingi dia di saat-saat dia paling lemah dalam hidupnya, dampingi supaya dia bisa berubah. Ya, mungkin ada masa-masa pasangan kita dalam kondisi down. Jangan hakimi dia, jangan tuding-tuding dia. Duduklah di sampingnya, dampingi dia hadapi masalahnya. Ya, dengan gitu dia tetap merasa bahwa kita ada di sampingnya sebagai teman seperjanjian. Ya, pernikahan bukan kontrak. Oke? Yang pertama, covenant. Yang kedua, dalam pernikahan itu juga ada anugerah. Anugerah, yaitu untuk mengampuni dan diampuni. Anugerah, selalu ada anugerah dalam pernikahan. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Kita diselamatkan karena pemberian Allah. Anugerah, pemberian. Nah, pemberian, kalau kita bicara tentang anugerah itu berbicara tentang gini. Kita itu seseorang yang tidak layak menerimanya, makanya disebut anugerah. Ya, anugerah itu diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya, tapi dia dilayakkan. Itu anugerah. Nah, kita juga kepada pasangan harus seperti itu. Pasangan kita mungkin melakukan kesalahan yang membuat kita berpikir dia tidak layak menerima pengampunan, tapi dengan baik. Kita tidak layak menerima pengampunan dari Tuhan, tapi Tuhan melayakkan, memberikan kita anugerah. Itu diampuni. Kita juga dengan pasangan seperti itu. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni. Demikian juga kita dengan pasangan kita. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang tidak bisa kita ampuni. Amin. Tuhan memberikan contoh banyak sekali di dalam firman Tuhan. Ya, Tuhan sendiri mengampuni dosa kita yang segudang, wah, tidak terhitung banyaknya. Apalagi kita dengan pasangan kita. Mungkin kalau kita bandingkan ke dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan dibanding kesalahan pasangan kita sama kita, wah mungkin tidak sebanding 1/1000 kali. Ya, itu aja Tuhan ampuni kita, apalagi kita dengan pasangan kita. Amin. Ya, saya kasih satu tips supaya bisa mengampuni pasangan. Jangan renungkan kesalahannya. Jangan diingat-ingat kesalahannya. Ingat-ingat kebaikannya. Nah, dalam konseling pranikah kadang-kadang saya buat memberikan satu kesempatan mereka buat PR. PR itu supaya kedua pasangan itu menulis
paling tidak sebanyak mungkin, biasanya saya kasih target 100 kelebihan, hal-hal yang baik, hal-hal yang kau sukai dari pasanganmu. Tulis, PR, tidak apa-apa, kerjakan di rumah. Nanti waktu pertemuan berikutnya dibahas. Dari situ kita melihat rupanya pasanganku itu, kenapa saya berikan poin yang cukup banyak, 100 gitu, supaya orang berpikir. Karena rata-rata pada waktu kita berikan tugas ini, rata-rata langsung bilang gini, wah banyak sekali 100. Padahal sebenarnya kalau kita mau duduk, renungkan, pikirkan, kelebihan pasangan kita itu banyak. Banyak hal baik dalam dirinya. Ya kan? Dan nanti itu berguna. Suatu hari kalau terjadi konflik, ada satu kesalahannya, coba bandingkan dengan 100 kelebihannya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Itu akan mengeliminasi satu kelemahan. Karena ada 100 kelebihan. Amin. Lihat kelebihan pasangan. Ya. Anugerah. Pertama, anugerah itu adalah berkat atau pemberian Allah yang kita terima, meskipun sebenarnya kita tidak pantas menerimanya. Ya. Yang kedua, pernikahan itu dirancang Tuhan untuk dijalani dengan suasana yang penuh dengan anugerah. Pernikahan itu harus penuh anugerah. Anugerah dalam pernikahan berarti bahwa seseorang menginginkan yang terbaik bagi pasangannya, bahkan meskipun pasangan tersebut tidak pantas mendapatkannya. Walaupun pasangan kita tidak mungkin memperhatikan kita tidak tahu. Jangan cepat langsung mengambil berasumsi ya. Dia mulai tidak perhatian ini. Pasti ini karena begini, karena begitu. Pasti ada ada yang hal-hal lain gitu yang negatif. Tidak usah berpikir yang negatif. Ya, pikir positif saja. Pasangan kita kurang perhatian mungkin karena dia capek, dia letih, dia lagi ada masalah. Gitu. Pikir yang positif saja. Dengan begitu sikap hati kita tidak berubah. Cara kita juga melayani pasangan kita yang kita tadinya mungkin pikir negatif, bahkan mungkin memang pasangan kita sudah melakukan kesalahan. Mungkin sudah melakukan kesalahan kepada kita. Tetapi coba jangan berubah setia. Ingat, pernikahan itu suasananya harus penuh anugerah. Layani pasanganmu dengan tetap tidak berubah seperti waktu sejak engkau menikah. Berikan perhatian, berikan kasih walaupun dia berubah. Berikan perhatian, berikan kasih. Akan membuat kehangatan itu kembali walaupun kehangatan itu sempat hilang dalam hatinya. Ya, penuh anugerah. Orang kalau tiap kali disirami terus dengan anugerah, dengan cinta, dengan kasih, dia akan kembali merasakan kehangatan daripada kasih itu dalam pernikahan. Oke? Jaga hubungan pernikahan kita supaya penuh dengan anugerah. Mungkin kita lagi dalam kondisi suatu kali dalam pernikahan, kadang-kadang ya kan, namanya juga pernikahan kadang-kadang tidak selalu stabil. Kadang-kadang ada waktu mungkin kita jengkel sekali sama pasangan. Ya, pada dalam keadaan seperti itu ingat aspek vertikal. Nah, dalam kondisi seperti itu jangan banyak ngomong, tahan mulut, berusaha tetap melakukan yang baik, ya. Lalu setelah ada waktu, cari waktu bersendirian dengan Tuhan. Bangun aspek vertikal itu. Dengan begitu kita akan dapat kekuatan, anugerah. Kita diingatkan Tuhan kembali bagaimana Tuhan menerima kita apa adanya. Penuh anugerah. Sehingga kita dikuatkan kembali untuk menerima pasangan kita dengan penuh anugerah. Ya, sehingga dia merasa dirinya itu berharga kembali. Dia tidak merasa dituduh lagi. Mungkin dia sudah tertuduh, tapi kita jangan ikut mendakwa dia lagi. Biarkan itu bagiannya iblis saja mendakwa. Kita jangan. Amin. Kita jangan dakwa pasangan kita. Bagian kita adalah menguatkan pasangan kita kembali untuk kembali pada posisinya yang seharusnya. Oke? Itu anugerah. Yang ketiga, anugerah itu suami istri dipanggil untuk membangkitkan rasa aman bagi pasangan mereka. Ya, dengan cara mengasihi mereka sedemikian rupa untuk membuat mereka semakin menyadari dan percaya bahwa betapa mereka itu sangat dicintai. Ya, betapa mereka sangat dicintai walaupun mereka punya kekurangan. Amin. Oke. Tadi yang pertama covenant, yang kedua anugerah, yang ketiga memberdayakan. Ya. Memberdayakan di sini kita sebut untuk melayani dan dilayani, itu memberdayakan ya.
bukan diperdaya, diakalin, bukan. Tapi untuk memberdayakan, memaksimalkan potensi satu dan yang lain untuk saling melengkapi. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ya, Tuhan mau memberkati, melimpahkan kita juga begitu dengan pasangan. Ya, kita datang bukan untuk menghakimi, tapi kita datang untuk memberkati, melengkapi pasangan kita. Biar pasangan kita berkelimpahan dalam segala kebaikan. Yang pertama, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kekuatan itu kadang-kadang digunakan sebagai alat untuk menguasai dan mempengaruhi orang lain. Ya, kekuatan dipergunakan secara negatif, itu yang dunia lakukan. Orang yang menggunakan kekuatan justru untuk mencoba mengurangi daripada meningkatkan kekuatan orang-orang yang mereka coba pengaruhi. Ya, malah mereka tekan seperti gitu. Ada orang-orang tertentu yang tidak suka orang melihat orang lain maju. Kalau orang lain maju malah ditekan atau diakalin, dimanfaatkan. Ya, nah kekuatan kadang dicenderung digunakan untuk memastikan bahwa dia memiliki posisi yang lebih kuat. Nah, itu tidak boleh ada dalam pernikahan dan itu tidak benar. Ya, tidak benar. Ya, dalam pernikahan itu tidak boleh seperti itu. Ya, dalam kedua. Di dalam pernikahan itu suami istri harus menggunakan kekuatan mereka. Nah, sebaliknya kan. Nah, dunia pakai kekuatan untuk menekan orang, tapi dalam Tuhan itu tidak boleh seperti itu. Apalagi suami istri. Ya, suami istri itu harus menggunakan kekuatan untuk membangun satu dengan yang lainnya. Jadi kekuatan mereka pakai untuk mendorong pasangannya menjadi lebih baik. Nah, itu memberdayakan. Ya, supaya pasangan kita bisa lebih maksimal menjadi pribadi yang melengkapi kita juga, karena kita juga menolong dia, gitu. Ya, di dalam pernikahan suami istri harus berkomitmen untuk mendukung pasangannya berkembang, bukan mau maju sendiri, bukan mau berkembang sendiri, ya, tapi mau berkembang bersama-sama. Nah, kalau pasangan kita berkembang kan yang senang kita juga ditolong, kita juga dilengkapi, ya. Tolonglah pasanganmu supaya dia jadi maksimal dalam hidupnya. Dan kalau dia maksimal, dia juga akan maksimal untuk kerajaan Allah. Bukan hanya untuk kita saja. Ya. Oke, sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, memberdayakan. Nah, yang terakhir, tadi 4 kan? Nah, yang terakhir, tadi yang pertama apa? Covenant. Yang kedua, anugerah. Ya, anugerah. Yang ketiga, memberdayakan. Ya, memaksimalkan potensi. Yang keempat, keintiman. Ya, keintiman di sini kita menggunakan istilah untuk memahami dan dipahami. Intim itu tidak berbicara tentang hubungan suami istri di tempat tidur saja, tapi juga berbicara ini hal intim yang sebenarnya, yaitu kita saling paham satu dengan yang lain. Itu keintiman. Ya. Kejadian 3 ayat 7-8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Ya. Pertama, kita akan lihat. Di dalam pernikahan, relasi itu akan bertambah kuat apabila suami istri membangun keintiman. Keintiman bukan hanya berbicara mengenai seks, namun mencakup beberapa tingkatan. Keintiman itu apa? Diskusi bersama. Nah, masih ingat ayat tadi yang kita baca? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak datang sama Tuhan mengakui. Tidak datang sama Tuhan terbuka, Tuhan, kami gagal, kami sudah makan buah itu, Tuhan ampuni kami. Tapi mereka malah sembunyi. Nah, dosa kadang membuat kita itu tidak mau membereskan masalah. Dosa membuat kita kadang-kadang sembunyi. Bayangkan kalau satu kesalahan kita sembunyi, kita akan bikin kesalahan berikutnya lagi, sembunyi lagi. Untuk menyembunyikan kesalahan berikutnya, kita sembunyi lagi dengan kebohongan, dengan apa, dan kita tidak habis-habisnya bersembunyi. Ya, jangan seperti itu. Hubungan dalam pernikahan itu hubungan yang harus intim. Ada keterbukaan. Ya, ada keterbukaan. Kalau memang kita ada salah, kita gagal, terbuka sama pasangan kita, saya gagal, Mam. Saya mencoba melakukan hal ini, tapi saya gagal, Mam. Tolong doakan saya. Pak, tolong doakan saya. Ya, terbuka apa adanya. Itulah keintiman.
Di saat kedua pasangan bisa saling memahami satu dengan yang lain. Keintiman bukan hanya berbicara mengenai seks, namun mencakup beberapa tingkatan. Keintiman itu seperti diskusi bersama. Bisa duduk sama-sama diskusikan. Saya gagal karena apa? Masalah saya apa? Keheningan bersama. Mungkin kadang-kadang ada dalam satu situasi pasangan kita itu tidak tahu mau ngomong apa. Sudah jenuh. Ya jangan dipaksakan, dikorek-korek. Kan ada orang seperti gitu. Pak, ini kok lagi ada masalah ya? Jangan ngomong dong masalahmu. Jangan diam saja. Saya mau dengar. Apa? Ayo ngomong. Nah, ada waktunya orang itu dalam kondisi burnout ya, stres. Aduh, sudah rasanya penuh di kepala. Itu pinginnya cuma diam. Nah, kalau pasangan kita dalam kondisi seperti itu, mengertilah. Itu bagian dari keintiman yang sebenarnya. Dampingi dia dalam kondisi dia mau diam. Temani di sampingnya. Mungkin kita tidak bikin apa-apa, mungkin cuma bikinkan dia apa yang dia suka, misalnya dia suka teh atau dia suka kopi, bikinkan kopi, taruh di sampingnya. Lalu duduk di sampingnya duduk, diam saja, tidak usah banyak ngomong. Ya. Atau tawarkan hal-hal yang sederhana. Pak, mau saya pijit nggak? Atau Ma, mau saya pijit nggak? Kalau dia bilang enggak. Sudah, enggak usah dipaksakan, diam saja. Temani dia diam-diaman sama-sama. Ya, kadang-kadang dengan diam itu orang kadang-kadang merasakan rileks juga. Nah, nanti kalau dia sudah rasa perasaannya gak enak, dia sudah mulai mau cerita, jangan banyak ngomong, dengarkan aja ceritanya. Ya, biarkan dia mengeluarkan semua unek-uneknya, dengar saja. Itu keintiman. Pahami dia bahwa dia sedang mengalami sesuatu yang berat dalam dirinya. Dengar. Itu keintiman. Ya. Itu keintiman, keheningan bersama. Pengalaman hidup bersama. Menghadapi pencobaan bersama. Menghadapi kehancuran hati sama-sama. Mungkin hatinya remuk sekali ya, karena ada suatu peristiwa atau suatu kejadian. Dampingi sama-sama. Itu keintiman yang sebenarnya. Saling paham satu dengan yang lain. Kesedihan bersama, duka cita bersama. Sukacita bersama, komitmen bersama-sama. Itu keintiman. Amin. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, dari keintiman itu, suami istri membagikan dan membuka diri di atas segala hal tersebut kepada pasangannya. Bisa cerita, bisa membuka diri, itu intim. Gitu. Tidak ada hal yang dirahasiakan. Mereka bersedia untuk mengetahui pasangannya dan bersedia untuk diketahui oleh pasangannya. Di dalam pernikahan yang intim, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan atau ditutupin, termasuk isi dompet. Nah, kalau dompet, biarkan pasangan kita tahu dompet kita isinya berapa. Saya membiasakan diri, ya ini saya pribadi tidak tahu Bapak Ibu. Saya biasakan diri karena saya termasuk orang kurang bagus dalam mengatur keuangan. Jadi semua uang saya itu saya kasih sama istri saya. Mam, saya ambil secukupnya saja, kamu tolong bantu kamu yang ngatur. Tapi kalau ada penggunaan kita diskusi aja ya. Kalau yang kecil-kecil biasa dia ngatur saja. Tapi kalau ada penggunaan untuk besar biasanya kita diskusi. Ini kita perlu ngatur gimana. Ya, itu intim. Keterbukaan, saling memahami satu dengan yang lain. Tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Ya, handphone juga. Ya, pastikan pasangan kita tuh tahu password handphone kita. Ya, jangan rahasia. Itu menolong kita loh untuk jaga diri. Biarkan pasangan kita tahu tidak ada rahasia di handphone kita. Satu dengan yang lain, ya. Itu keintiman. Suami istri berkomunikasi dengan pasangan dengan bebas, terbuka satu dengan yang lain, dan tidak takut berbagi intim satu dengan yang lainnya. Itu keintiman. Oke? Ya Tuhan, ya saya kira ini 4 hal yang kita sudah bahas sama-sama tentang relasi pernikahan yang kokoh, ya. Jadi kiranya kedua calon mempelai bisa menghidupi ini sama-sama, membangun 4 tahap ini dengan kuat. Bahwa dalam pernikahan ada covenant yang kita bangun, dalam pernikahan ada anugerah selalu, dalam
aroma pernikahan kita selalu dipenuhi dengan aroma anugerah. Ya. Yang ketiga, ada kehidupan yang saling memberdayakan, memaksimalkan. Ya. Yang keempat, membangun keintiman, memahami, dan selalu siap untuk dipahami oleh pasangan kita. Oke, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap kedua calon mempelai bukan hanya memahami hal ini, nanti bisa menghidupinya bersama-sama, membangun pernikahan yang kuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih buat sesi hari ini, sesi membangun pernikahan, relasi pernikahan yang kokoh. Kami berdoa biarlah keempat hal yang sudah dibahas sama-sama membawa kedua calon mempelai ini memasuki pernikahan yang sungguh-sungguh kuat, di mana mereka memahami ada covenant mereka dengan Tuhan, itu mereka bangun juga dalam bentuk covenant mereka dengan pasangan. Mereka menghidupi kehidupan yang penuh dengan anugerah. Mereka saling memberdayakan, memaksimalkan potensi satu dengan yang lain. Dan terakhir mereka juga membangun keintiman yang sesungguhnya, saling memahami dan mau siap untuk dipahami oleh pasangan mereka. Terima kasih Bapa. Aku sungguh bersyukur kepadamu untuk sesi ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.